Yo, balik lagi sama gue di Salam Berlantin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Dan altcoin yang akan saya update itu adalah ApeCoin. Karena kemarin ada yang request juga ApeCoin. Ya udah, jadi hari ini bakal bahas ApeCoin. Kemarin itu bahasnya Dogecoin. Ya, sebelumnya itu ada Phantom, Sand, dan juga Ethereum, teman-teman. Nah, jadi semalam itu memang ada speech dari Kakak Powell yang memang untuk intinya adalah perihal kenaikan suku bunga di next meeting lagi. Itu mereka masih harus perlu lihat beberapa rilis data yang akan keluar sebelum nanti mereka make decision atau untuk menaikkan suku bunga 0,25 atau bahkan di 0,5%. Ya, jadi itu balik lagi belum ada istilahnya pernyataan yang ya bisa dibilang langsung ngejawab lah gitu ya. Intinya mereka masih mau ngelihat data-data yang masih keluar ya di minggu ini dan di minggu depan. Dan untuk beberapa event atau news lainnya ya, jadi di sini ada CEO dari Binance ya, CZ, itu mereka bilang ya mereka itu nggak kehilangan istilahnya nggak merugi dari kasus si Silvergate ya, yang kapital ini udah shutdown, teman-teman. Ya, jadi semua uangnya itu aman, istilahnya kayak gitu ya. Jadi mereka itu nggak terdampak lah dari si Silvergate ini. Jadi ini merupakan salah satu lah good news. Jadi kalau misalkan Binance-nya kenapa-napa, apalagi kena impact dan lain sebagainya, wah, dunia persilatan bisa kacau ya, teman-teman. Nah, nggak cuman itu di sini ya, untuk MTGOX harusnya kan memang besok ya. Ini diundur lagi guys ya. Ini dari Twitternya Unfolded ya. Di sini MTGOX registrasi ya, untuk deadline registrasinya itu diundur dari 10 Maret menjadi 6 April. 10 Maret kan berarti besok ya, harusnya diundur. Kemudian untuk deadline distribusinya itu diundur ke 31 Oktober di tahun ini. Ya, jadi ya ada yang bilang ini sedikit angin segar gitu ya untuk pelaku pasar, atau ya bisa aja market dikasih napas dan sebagainya. Orang-orang takutnya dari MTGOX dump gitu ya. Cuman kita bisa lihat lagi di sisi lain masih adanya kenaikan suku bunga coy. Ya, jadi kita belum benar-benar ya dalam tanda kutip bebas gitu ya, teman-teman. Oke, next ini akan dibahas si Bitcoin secara daily time frame dulu. Secara daily sebenarnya nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Ini terakhir kali dites ya di EMA 200 garis warna biru ini. Sebentar nih, coba akan saya ganti dulu tononnya. Pakai warnanya tuh warna kuning aja deh. Hup. Nah ya. Nah, ini kan sebelumnya kena apa namanya ya, reaksi yang signifikan lah, sehingga dia bikin tail candle dan akhirnya rebound lumayan kenceng. Minimal untuk posisi saat ini kurang lebih seperti yang kemarin sudah coba saya gambarkan gitu ya. Dari sini dia drop, kemudian dia pullback sedikit, drop lagi. Di sini dia sayangnya close candle di bawah EMA 200 dan sekarang pun tadi sempat testing ya ke 21.800. Kemudian posisi sekarang kena reject lagi. Jadi ya bersiap aja teman-teman, prepare untuk skenario terburuk kalau saja di swing low terakhirnya dia di sini ya, dia naik untuk retrace aja atau pullback ke atas gitu ya, dan nggak mendapatkan reaksi yang ya lumayan lah dari sellernya, dari buyer, karena mengingat masih ada yang kenakan suku bunga dan sebagainya, bisa aja untuk dia malah terdrop lagi ngejar ke next area demand bawahnya secara daily time frame. Ya, ini di sekitaran 20.300-an sampai 20.600-an dolar. Jadi prepare untuk skenario buruk ini. Nah, untuk menginvalidasi skenario ini yang buruk ini ya, mungkin teman-teman bilang apakah ini nggak bisa rebound? Ya bisa aja. Kurang lebih kayak gini. Ya, di sini kita bisa lihat yang mendapatkan rejection yang cukup strong ya dari level 21.600 dolar. Dia close candle ya di bawah EMA 200, tapi next candle-nya kita bisa lihat di sini mendapatkan reaksi yang signifikan ya, akhirnya harga pumping naik. Ya, jadi kurang lebih ini yang perlu kita lihat untuk si Bitcoin. Apakah memang akhirnya dia mendapatkan momentum lagi atau respect dari buyers sehingga dia mampu ngangkat harganya, nggak cuman retrace ke atas saja tapi mampu reclaim untuk melanjutkan penguatannya, at least ngetes lagi ke area 22.500 22.400-an dolar. Ya, jadi bisa sekalian dipantau untuk menginvalidasi skenario buruk ini, yaitu adalah rebound yang cenderung lebih singkat dan signifikan ya. Jadi ya nanti waktu closingnya ya dia cuman bikin tail candle ke bawah aja, ya closingnya ya bullish candle ke atas. Ya kurang lebih seperti itu aja. Cuman ya prepare aja teman-teman untuk drop lanjutan, mungkin dia bisa ngejar sampai kisaran area bawah ini. Nanti baru kita lihat untuk reaksi buyers di sekitaran situ, karena ini belum di testing lagi apakah memang setelah visit di area sini ya si Bitcoin akhirnya mampu pump ya
rally lagi dan lain sebagainya. Tentu kita harus tahu dulu ya, apa yang kira-kira bisa menyebabkan buyers itu masuk lagi ke market dan harga si Bitcoin itu ngangkat lumayan signifikan lagi, atau malah dia cuman terrebound secara korektif atau ngejar aja ke area support resistance sebelumnya before malah dia turun lagi, ngetes lagi ke area bawah sini teman-teman ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin. Dan ini kita bisa lihat dari RSI pun sudah perlahan-lahan OTW ke extremely oversold ya. Next, ini untuk si Bitcoin. Jadi ini adalah tampilan analisa kemarin ya, outlook yang kemarin. Jadi dia memang naiknya itu cuma sebatas EMA 21 time frame 4 jam nih ya, nggak naik lebih tinggi lagi atau bahkan ngejar ke sekitar area yang sebelumnya kena reject kuat gitu ya. Dia nggak naik setinggi itu, kemudian sudah bablas atau endlosor, melanjutkan penurunannya kembali, bahkan masuk ke area next target ini yang sebelumnya ini sempat kita bisa perhatikan juga terbentuk double bottom, dan harganya akhirnya mampu rally ya. Ini di sini kita bisa lihat neckline-nya, dia mampu break, retest untuk lanjut naik lagi. Jadi palingan buat teman-teman yang nanyain apakah dari level area sini bisa rebound dan lain sebagainya, tentu aja bisa. Kenapa nggak bisa? Cuman yang perlu kita perhatikan dari lower time frame-nya, apakah nanti dia ngebentuk seperti bullish pattern ya, seperti apa namanya double bottom lah, paling simpel double bottom atau triple bottom dan lain sebagainya, dan akhirnya dia mampu reclaim dan break dari neckline-nya dia. Itu dulu yang kita lihat. Tapi kalau misalkan makin lama dia turun di sini sideways naik korektif, malah itu mungkin adanya opportunity untuk melakukan short. Dan penurunan lebih lanjut kita bisa perhatikan ke beberapa area yang kemarin juga sudah saya sampaikan buat teman-teman sekalian ya, sekitar 20.900-an dan di 20.500-an dolar untuk next target kalau memang area ini terjebol atau endlosor untuk si Bitcoin. Jadi balik lagi, kalau kita perhatikan di sini udah drop, sempat sideways, drop lagi ya, di sini mulai ya bisa dibilang tekanan seller belum masuk signifikan lagi ya. Semoga aja dia sudah mulai melambat di sini dan nanti terbentuk bullish pattern dan mungkin bisa dimanfaatkan gitu teman-teman ya untuk short termnya si Bitcoin ini secara hourly. Kemudian kalau kita sedikit pantau ke time frame 1 jamnya, dan ya kita bisa lihat di sini ya, drop lumayan signifikan dan sekarang belum adanya tanda-tanda mau reversal dan lain sebagainya. Dia posisi sekarang ini lagi testing aja nih ke area lowest terakhir dia ya. Jadi kalau misalkan area ini jebol ya mungkin kita bisa expect untuk dia bahkan ngetes sampai bagian bawah area support ini, zona ini sekitar 21.300-an dolar. Tapi kalau misalkan area ini mampu bertahan ya dan dia perlahan naik ya, ini adanya kita bisa lihat kemungkinan untuk terbentuk yang namanya double bottom dari time frame 1 jam atau time frame kecilnya dari hourly time frame ya. Next, ini untuk ApeCoin. Ya, jadi ApeCoin ini secara daily-nya terakhir kali ini udah mampu break nih ya dari si trendline resistance ini. Kita bisa lihat nih kena reject dan akhirnya dia mampu break nih ada pada Januari 2023. Nah, terakhir kali dia nge-spike naik bahkan ngetes ke area sini. Kita bisa lihat ya kena reject lagi. Ini di sekitar 6,18 dolar lah. Sekitar area situ dan berangsur mengalami penurunan. Nah, yang menarik kalau kita perhatikan secara time frame daily sini ya untuk si ApeCoin. Sebentar. Nah, ya. Untuk si ApeCoin di sini akan coba saya tandain dengan tanda ini aja, nah horizontalnya ya. Warna putih ya. Di sini kita lihat secara daily-nya. Ini sebelumnya bikin jarum-jarum nih ya, menjemput liquidity dan ini sempat juga dites menjadi support. Nah, di level yang sama juga kita bisa lihat ya di sini secara daily ini ada drop signifikan dan sempat bikin tail candle ke atas nih teman-teman. Tail candle ke atas dan ngetes lagi di sekitaran area garis putih nih. Nih kita bisa lihat tuh teman-teman ya. Bikin jarum ke atas kemudian drop lagi signifikan, ini di sekitar 4,5 dolar untuk si ApeCoin. Nah, next area target ya, kalau misalkan kita perhatikan ini kan area bisa dibilang tahanan terakhirnya si Ape lah ya, yang terakhir kali mampu ngangkat lagi harganya lumayan signifikan, itu udah terbreakdown. Jadi next target itu kita bisa perhatikan garis warna hijau bawah ini di sekitar 4,18 dolar, sekitar area situ. Sebelumnya area itu kita bisa perhatikan juga ini sempat menjadi resistance, support ya, ini berapa kali di testing menjadi support dan resistance sering banget. Jadi ini menjadi next target yang menurut saya pribadi ya wajar lah untuk di visit sama si Ape setelah dia drop, retest untuk lanjut turun lagi, at least ngejar kisaran 4,18 dolar. Nah, kalau area ini jebol lagi ya, next area yang kita bisa perhatikan adalah area ini
Ini terakhir kali bikin telecandle ya, kemudian harganya lanjut rally lagi. Ini di sekitar 3,9 sampai 4 dolar sekitar area situ. Jadi bisa prepare ya buat teman-teman mungkin yang lagi pantau untuk ape ya, ini menjadi next pemberhentian si ApeCoin ya. Dua area target ini nih, dua area ini dulu yang terdekat. Nah baru nanti kita lihat apakah dari area situ dia mendapatkan reaksi sehingga kita ataupun teman-teman bisa manfaatkan ya, melihat si app itu rebound kecil dulu ya, mungkin untuk melanjutkan downtrendnya. Tapi pemantulan yang ada cuman sekedar membentuk yang namanya lower high ya. Kita bisa di sini high, ini masih tuh ya berangsur-angsur dia, walaupun di drop naik pun lower high, masih lower high. Di sini juga tuh ya masih berangsur-angsur lower high. Jadi bisa aja kalau memang dia mantul pun ya ekspektasinya cuman create yang namanya lower high sebelum mungkin melanjutkan penurunannya lebih lanjut lagi, yaitu kalau secara daily time frame ya. Jadi memang ini belum adanya tanda-tanda akan reversal atau bagaimana, karena kita bisa lihat juga, teman-teman juga bisa pantau ini dropnya lumayan signifikan dan belum adanya mulai slowing down atau mulai tersideways ya di range tertentu ya. Jadi palingan ini dulu aja yang perlu diperhatikan, dua area ini ya yang nanyain untuk ApeCoin. Nah kalau misalkan ini jebol lagi ya mungkin area satu tambahan lagi di kisaran area sini teman-teman. Nah di kisaran area sini ya, ini di sekitar 3,5 sampai 3,6 dolar lah untuk si ApeCoin ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau melakukan DCA dan lain sebagainya bisa diperhatikan beberapa area tersebut. Ini secara daily loh teman-teman ya. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.